arahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Puji Tuhan, selamat sore, shalom Bapak Ibu. Bersyukur sore hari ini kita bisa kembali beribadah walaupun secara online. Tetapi saya percaya bahwa saya dan Bapak Ibu semua tetap bersuka cita karena Tuhan ada bersama setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita mau bersuka cita, kita mau beribadah, bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang baik bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita mau menaikkan satu pujian, datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama dengan saya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Sebab bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya tuh selamanya kasih setianya. Mari bersama katakan, datanglah bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya tuh selamanya kasih setianya. Mari bersama dengan saya angkat tangan, kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Mari siapkan kita hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Tuhan, kami bawa persembahan kami bawa penyembahan kami bawa pujian kami kepada Tuhan sore hari ini. Karena kami tahu bahwa kami sungguh bersyukur atas setiap kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan ajar kami untuk selalu mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak yang Kau berbuat di dalam
hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lebih lagi Bapak Ibu, katakan banyak yang Kau berbuat, banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu sejenak kita sembah Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu.
haleluya. Musim boleh berganti Tuhan, tapi kami tetap menyembah. Kami tetap menyembah Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita boleh kembali kita angkat tangan kita bersama-sama dengan saya, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Yakin dan percaya bahwa ketika kita selalu bersyukur kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan pertolongan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Di dalam hidupku ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus yang luar biasa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap pujian yang kami naikkan kepada Engkau. Dan di saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan, pendeta muda Hosea Handoko, sehingga apa yang disampaikan Tuhan menjadi perenungan bagi setiap kami. Kami tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi kami belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GBI yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur anugerah Tuhan saya bisa kembali melayani Bapak Ibu Saudara. Saya percaya biarlah hari ini firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita, saya dan saudara yang ada di rumah, untuk bisa menghadapi situasi yang sedang berat untuk bangsa negara ini. Nah, hari ini saya akan sampaikan tentang pilihan hidup. Hidup manusia nggak pernah lepas dari sebuah pilihan. Bahkan boleh dikatakan bahwa manusia itu dikasih kehendak bebas, free will oleh Tuhan. Artinya apa? Manusia diberikan kebebasan untuk bisa memilih. Baik itu perkara-perkara yang sederhana,
perkara-perkara yang berat bahkan dalam hidup ini, Tuhan memberikan kebebasan. Sebagai sebuah contoh, Bapak Ibu bisa memilih mau nonton tayangan ini atau tidak. Bahkan setelah menonton tayangan ini, Bapak Ibu Saudara juga bisa memilih, habis nonton khotbah pada ibadah pada sore hari ini, saya mau makan apa ya? Mau makan di mana ya? Mau makan bakso atau mau makan soto? Habis nonton, habis ibadah, apakah saya mau tidur ataukah saya mau mengerjakan pekerjaan yang lain? Setiap saudara punya pilihan-pilihan untuk bisa melakukan sesuatu. Sekalipun pilihan-pilihan itu adalah pilihan-pilihan yang biasa, pilihan-pilihan yang tidak bisa memberikan dampak sesuatu yang luar biasa buat hidup kita. Itu pilihan-pilihan kecil yang terjadi yang tidak memberikan dampak sesuatu yang berarti buat hidup kita. Tetapi ada waktu, ada saat di mana kita memilih sesuatu, itu bisa memberikan dampak yang besar buat hidup kita. Kita mau sekolah di mana? Setelah lulus SMA mau ambil jurusan apa? Mau menikah dengan siapa? Mau melayani apa? Segala sesuatu dalam hidup kita dipertaruhkan dalam pilihan kita. Banyak hal-hal besar, mau kerja di mana? Ada banyak dalam hidup kita, di saat kita membuat pilihan, kita akan menyesal. Karena pilihan itu ternyata memberikan dampak yang cukup berarti buat hidup kita. Nah, seperti yang saya katakan, ada pilihan-pilihan kecil yang tidak memberikan dampak apa-apa, tapi juga ada pilihan-pilihan yang besar yang akan sangat menentukan arah kehidupan kita. Nah, saya akan ambil sebuah contoh kehidupan Abraham. Abraham dikatakan oleh Alkitab banyak melakukan sebuah pilihan, dan ternyata pilihan yang diambil, diputuskan oleh Abraham itu adalah pilihan yang benar, pilihan yang penting. Dan kita akan belajar dari Abraham supaya apa? Sama seperti hidup Abraham diberkati, sama seperti hidup Abraham disertai Tuhan dengan luar biasa. Demikian juga ketika kita membuat pilihan akan membuat Tuhan menyertai hidup kita dan memberkati hidup kita. Nah, ada beberapa pilihan yang dilakukan oleh Abraham yang kita bisa pelajari pada sore hari ini. Yang pertama, saya ambil dari Kejadian 13 ayat yang ke-11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Pilihan yang pertama dilakukan oleh Abraham. Abraham memilih untuk mengalah. Abraham memilih untuk mengalah. Kisah ini dimulai ketika para karyawan, para pengembala Abraham dan pengembala Lot ini bertengkar tentang lahan yang sempit yang ada dalam lingkungan mereka. Akhirnya sebagai orang yang lebih senior, sebagai orang yang lebih tua, Abraham ngajak ngomong, Lot, ayo sebaiknya kita berpisah saja karena lahan ini sudah tidak cukup buat kita bersama. Daripada nanti bertengkar terus, kan lebih baik kita memilih. Kalau kamu ke timur, ya aku ke barat. Kalau kamu ke selatan, ya aku ke utara. Jadi Abraham sebagai orang yang lebih tua, lebih senior, dia memutuskan untuk ngalah. Ya Lot, silakan kamu pilih dulu. Silakan kamu memilih mau kemana. Nanti aku yang akan mengambil sebaliknya. Jadi sebuah kesempatan yang luar biasa diambil oleh Abraham. Ini sebuah sikap yang sangat luar biasa. Keputusan untuk mengalah. Dan mengizinkan keponakannya untuk bisa memilih yang terbaik menurut dia. Dia akan mengambil bagian yang lain supaya tidak terjadi pertengkaran. Dan betul apa yang dikatakan oleh Alkitab, setelah Lot berpisah dari Abraham, maka berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah ke tempat engkau berdiri itu, timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba perhatikan. Setelah Abraham mengalah, mempersilakan Lot untuk bisa memilih terlebih dahulu. Akhirnya mereka berpisah. Maka berfirmanlah Tuhan.
Di sini kita bisa melihat setelah Tuhan melihat kebesaran hati Abraham untuk mau mengalah, datanglah janji berkat kepada Abraham. Ini yang luar biasa. Keputusan untuk mengalah ternyata menggerakkan hati Tuhan untuk memberkati kehidupan Abraham lebih lagi. Keputusan untuk bisa mempersilahkan yang lain untuk bisa memilih terlebih dahulu membuat Tuhan tidak tega. Orang ini luar biasa, orang ini hebat. Aku akan berkati Abraham, aku akan sertai lindungi Abraham dengan luar biasa. Nah, ada saat-saat tertentu dalam hidup kita di mana Tuhan itu menuntut kita untuk mengalah dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Belajar berserah, belajar menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan saya percaya saat kita memilih untuk mengalah, maka kita akan belajar dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Dalam kehidupan kita, kita akan melihat pembelaan Tuhan. Dalam kehidupan kita yang mau belajar untuk mengalah, kita akan melihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan menuntun langkah-langkah kita. Jadi artinya ketika Tuhan melihat orang belajar untuk mau mengalah, disitulah letak bahwa penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, sesuatu yang luar biasa dari Tuhan akan ada menyertai hidup kita. Berkatnya besar, berkatnya luar biasa Bapak Saudara ketika kita memutuskan untuk mengalah. Nah, suatu hari ada seorang yang dari Indonesia, kebetulan dia ada urusan di luar negeri dan tinggal cukup lama di sana, di Inggris. Dan suatu hari ketika sudah cukup lama di Inggris, dia memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Nah, rupanya kebiasaan di Inggris akhirnya mulai terbawa ke Indonesia, khususnya dalam hal mengemudi. Nah, rupanya pria ini seringkali merasa jengkel, seringkali merasa gregetan sama pengendara-pengendara yang ada di Indonesia, khususnya Jakarta. Dia melihat seringkali dia diserobot, seringkali dia melihat orang yang di depan tidak taati peraturan. Dia sudah naat peraturan tapi yang lain tidak naat peraturan. Membuat dia seringkali jengkel, merasa marah. Adu mulut dengan orang-orang yang mengambil jalan yang sembarangan. Ya, sopir Metro Mini, bahkan dia seringkali hampir nabrak orang-orang yang seringkali nyerobot dia dan sebagainya. Membuat dia jengkel dan sampai suatu saat dia mulai merenung. Menyadari ada sesuatu yang kurang sehat dalam hidupnya. Kemudian dia mulai melakukan introspeksi. Jika saya terus menyalahkan orang-orang lain, maka saya tidak akan bahagia ada di Jakarta ini. Saya akan stres saat saya mengemudi. Kenapa? Saya harus merubah cara saya mengemudi. Tidak lagi berpedoman pada apa yang disebut undang-undang, lalu kemudian memutuskan sesuatu yang benar. Peraturan ini benar, undang-undang ini benar. Kalau aku berpegang pada undang-undang yang benar, nanti aku stres sendiri. Lalu dia mulai mengambil sebuah keputusan, lebih baik ia mengambil sebuah sikap hati yang beda. Akhirnya dia putuskan, oke, sejak hari ini aku memutuskan aku tidak mau bertengkar, aku tidak mau adu mulut sama orang-orang lain, lebih baik aku belajar untuk mengalah. Dia ambil keputusan apapun yang dia kerjakan dia mau ngalah. Ada orang nyerobot dia ngalah, biarin. Dia tahu orang itu salah, dia belajar diam. Ya, dia belajar maaf Pak kalau ada kesalahan. Artinya apa? Dia mulai belajar mengambil sebuah sikap yang beda sekalipun dia tahu bahwa dia benar. Orang lain yang salah. Setelah dia jalani kebiasaan-kebiasaan mengalah itu, ternyata hidupnya jauh lebih indah. Jauh lebih tenang. Hidupnya tidak stres lagi. Tidak pernah adu mulut lagi. Tidak pernah berkelahi dengan sopir Metro Mini. Dia merasa setelah aku belajar mengambil sebuah sikap yang beda, ternyata aku merasakan bahwa sikap ini membuat hidupku lebih tenang, lebih bahagia, lebih nyaman. Nah, prinsip ini juga berlaku dalam banyak kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bila saya merasa benar, maka saya akan hadapi semua. Kalau saya melakukan apa yang benar, tidak peduli orang itu memarahkan, saya hadapi.
Jika saya tidak melanggar peraturan, tidak peduli siapapun, pihak siapapun, tidak ada yang saya takuti. Nah, ada banyak orang punya prinsip seperti itu. Dia merasa bahwa dia benar, maka apapun akan saya hadapi. Yang penting saya benar. Siapapun, orang bagaimanapun, orang hebat, yang penting saya hadapi karena saya merasa benar. Nah, ada banyak orang punya prinsip seperti itu, tapi rupanya dari banyak pengalaman-pengalaman mengajarkan bahwa keindahan hidup itu tidak sederhana itu. Keindahan hidup itu terletak pada sebuah kebenaran bahwa kalau kita belajar untuk mengalah di jalan, di rumah, di kantor, sikap mengalah lebih banyak berakhir dengan keindahan dibandingkan dengan kesusahan. Sikap mengalah lebih banyak berakhir dengan keindahan dibandingkan dengan kesusahan. Seorang wanita bercerita bahwa dia merasa nyaman, dia hidupnya merasa sehat, dia hidupnya merasa tenang, dia hidupnya merasa lebih awet muda ketika dia belajar mengalah. Dia saksi, saya lebih sehat, saya lebih agresif dalam hidup ini, lebih nyaman dalam hidup ini, saya lebih awet muda, saya lebih percaya diri, saya lebih jarang terkena penyakit, saya lebih banyak teman. Ketika apa? Ketika saya belajar untuk mengalah. Bukan kehidupan yang memicu stres, melainkan cara kita menjalaninya. Itu yang akan memicu stres kita. Stres akan jauh berkurang bila kita belajar meninggalkan dunia benar dan menang, untuk kemudian sesekali mencoba dunia mengalah. Dan engkau akan merasakan bahwa dunia ini akan jadi semakin lebih indah. Jadi artinya bukan apa yang kita hadapi, bukan apa yang kita alami. Dalam hidup ini bagaimana sikap kita menghadapi yang sedang kita alami. Mengalah itu indah. Banyak orang berpikir bahwa mengalah itu sama dengan kalah. Enggak, saudara. Mengalah bukan kalah. Memang pada dasarnya kelihatannya sama, tetapi tidak. Ketika kalah, seseorang akan kehilangan sukacita dan merasa tertekan. Tetapi tidak demikian dengan orang yang mengalah. Dengan mengalah kita justru mendapatkan ketenangan dan kelegaan. Saat Abraham mulai mengalah, diperhadapkan kepada sebuah pilihan, Abraham memutuskan, aku belajar untuk mengalah. Dan aku percaya karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupanku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini bagian yang pertama. Pilihan Abraham yang sangat luar biasa, yang akhirnya membuat Abraham diberkati Tuhan dengan luar biasa. Pilihan yang kedua, saya akan bacakan dari Kejadian 17 ayat yang ke-19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Yang kedua, yang pertama Abraham memilih untuk mengalah, yang kedua Abraham memilih untuk percaya. Saat Abraham diperhadapkan kepada sebuah pilihan, percaya kepada fisiknya yang lemah, fisiknya yang tua, fisiknya yang secara medis nggak bisa memiliki keturunan, apalagi Sarah usianya sudah 90 tahun, Abraham sudah sampai kira-kira sampai 100 tahun, secara fisik tidak mungkin. Itu pilihan yang pertama. Atau pilihan yang kedua, Abraham memilih untuk percaya dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Abraham memilih untuk memegang teguh apa yang menjadi perkataan Tuhan, bahwa dia akan punya keturunan melalui Sarah. Dia harus memilih percaya pada fisik, pada kenyataan, pada fakta yang ada, atau percaya kepada yang kedua, percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada apa yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya, bahwa dia akan punya anak melalui Sarah. Kadar keyakinannya terhadap kesetiaan Allah tidak pernah berkurang. Itu yang dialami oleh Abraham. Janji Allah itu tidak perlu dipertanyakan bagi Abraham.
Janji Allah itu tidak perlu diperdebatkan apalagi diragukan bagi Abraham. Abraham percaya Allah setia terhadap janjinya. Saya teringat sebulan yang lalu ketika pulang dari WBI, saya ditabrak oleh sepeda motor katanya, karena saya tidak sadar, saudara. Jadi pada waktu mengalami kecelakaan, saya nyebrang jalan, saya tidak sadar bahwa saya sedang ditabrak oleh sepeda motor. Saya baru sadar ketika saya sudah ada di UGD. Saya tidak tahu apa yang terjadi, apa yang saya alami, saya tidak tahu. Yang saya tahu saya ada di UGD dalam posisi kepala tidak nyaman, segala sesuatunya tidak nyaman, mau muntah dan sebagainya, dan saya merasakan bahwa apa ya, kenapa aku di sini? Kenapa ada istriku? Kenapa ada banyak orang? Saya tidak sadar. Tapi saat saya tidak sadar, pada saat saya sedang tidak konsen memikirkan apa yang sedang terjadi, saya mengambil sebuah keputusan, saya mengambil sebuah pilihan. Tuhan, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi hari ini aku bersyukur. Hari ini aku bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepadaku sebuah kehidupan. Saya tidak tahu apa yang sedang alami, cuma saya merasakan badan tidak nyaman, badan tidak enak, kepala berat, pusing dan sebagainya. Mau muntah ketika mulai noleh ke kiri dalam posisi tidur itu sudah mulai tidak nyaman, mual dan sebagainya. Tapi hari itu di ruang UGD maupun di ruang ICU, saya memutuskan dalam kondisi yang pikirannya sedang tidak stabil, masih belum pulih sebenarnya, saya memutuskan, Tuhan, aku bersyukur karena aku masih hidup. Aku bersyukur karena aku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan punya waktu yang terbaik buat hidupku untuk bisa memulihkan hidupku. Aku percaya sekalipun aku mengalami hal seperti ini, aku tahu Tuhan punya rencana yang indah buat kehidupanku. Dan sampai akhirnya benar Tuhan memulihkan saya dengan cepat, hanya dengan waktu 1 minggu. Saya dirawat di rumah sakit dan kemudian 1 minggu itu saya bisa pulang dan menjalani sebuah rawat jalan. Dan saya bersyukur hari ini saya bisa kembali melayani Tuhan, berkhotbah. Karena saya yakin ketika saya mengambil sebuah pilihan, tidak marah. Sekalipun orang cerita, oh kamu ditabrak sama orang. Tapi saya memutuskan saya tidak mau benci kepada orang yang nabrak. Saya tidak mau marah kepada orang yang nabrak. Dia lari, terserah. Itu pilihan dia, tapi saya memutuskan bahwa apa yang saya alami itu pasti ada dalam rencana Tuhan. Aku percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan saya. Dan pasti ada rencana Tuhan yang mungkin sekalipun saya mulai memahami, sedikit-sedikit mulai memahami apa yang menjadi rencana Tuhan. Mengapa saya harus mengalami seperti itu, tapi saya merasa bahwa semua ada dalam grand design Tuhan yang besar. Saya percaya semua akan indah pada waktunya untuk kebaikan saya dan seluruh keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari barangkali hari-hari ini, bahkan mungkin sepanjang 2021 ini, ada banyak hal-hal tentang kualitas iman kita yang sedang diuji oleh Tuhan. Di mana kita harus mengambil sebuah keputusan, memilih keyakinan di tengah-tengah ketidakpastian. Dan kita diperhadapkan pada banyak pilihan. Sepertinya tidak ada sesuatu yang pasti. Sepertinya tidak ada sesuatu yang bisa nyaman buat hidup kita. Tapi percayalah, ingat, selama saudara punya iman, sekalipun di tengah-tengah ketidakpastian, selama engkau tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat hidup saudara dan saya percaya keyakinan kita, iman kita bukan berdasarkan pada situasi yang tidak pasti, tapi pada keyakinan kita, iman kita didasarkan pada Tuhan yang selalu punya rencana yang indah buat kehidupan saudara dan saya. Ayo belajar kepada Abraham. Gak ada dasar buat dia percaya, gak ada dasar buat dia berharap pasti punya anak, karena secara fisik, secara fakta, kenyataan gak bisa. Tapi dia tidak pernah goyah terhadap janji Tuhan. Keyakinannya, imannya tidak pernah goyah. Dikatakan di dalam Alkitab, sebab sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham itu berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Roma 4 ayat yang ke-18. Hari ini apapun keadaan saudara, sepertinya di luar fakta saudara, di luar keyakinan saudara bahwa
wah sepertinya tidak bisa, sepertinya tidak mampu, sepertinya sudah tidak ada harapan. Tetap percaya, belajar memilih untuk percaya. Karena orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Karena janji Tuhan itu buat hidup saudara dan saya, iya dan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama, Abraham memilih untuk mengalah. Yang kedua, Abraham memilih untuk percaya. Yang ketiga, Abraham memilih untuk taat. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kejadian 22 ayat 2. Saat Abraham harus diperhadapkan kepada pilihan, dia mau ikuti keinginannya dia sendiri dengan mempertahankan Ishak sebagai anak kesayangannya, atau dia mengikuti keinginan Tuhan, mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Dan Abraham memilih untuk taat. Dia tinggalkan apa yang menjadi keinginan hatinya, eman, sayang, cinta sama Ishak. Kenapa harus dikorbankan sebagai korban persembahan? Tapi Abraham memilih untuk taat kepada Tuhan. Dia percaya apapun yang menjadi perintah Tuhan itu yang terbaik. Setelah melewati ujian-ujian yang dialami oleh Abraham, Abraham harus diuji pada bagian terakhir, harus mempersembahkan Ishak sebagai anak perjanjian. Dan kita tahu akhirnya pada saat Abraham taat ingin menghujamkan pisau itu ke tubuh Ishak, Tuhan menyediakan sebagai korban persembahan pengganti, menggantikan anaknya. Dan Tuhan berkata, aku ketahui bahwa engkau orang yang taat lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi pilihan kita, ingat satu hal, sekalipun itu sulit, sekalipun itu harus berkorban, sekalipun itu harus berat, sesuatu yang berat dalam hidup kita, belajarlah untuk taat kepada Tuhan. Karena saya percaya orang yang taat pasti akan melihat mujizat Tuhan. Petrus dia taat, tebarkan jalamu. Tuhan sudah sepanjang malam aku menebarkan jala gak dapat ikan, tapi karena engkau yang menyuruh aku lakukan. Petrus lakukan, dan akhirnya apa? Dia mendapat ikan yang sangat luar biasa. Musa memilih untuk taat, mujizat terjadi, laut terbelah. Pelayan-pelayan perjamuan pesta kawin di Kana memilih untuk taat. Ketika Yesus menyuruh air yang ada itu untuk dicedok dan dibawa kepada pemimpin pesta, pelayan-pelayan memilih untuk taat. Dan ketika mereka taat, disitulah mujizat mereka terjadi. Air berubah menjadi anggur. Orang kusta yang disuruh Yesus, pergi tunjukkan dirimu kepada imam. Mereka taat, sekalipun mereka dalam kondisi masih sakit kusta, mereka taat, pergi. Dan akhirnya firman Tuhan berkata di tengah jalan pun mereka akhirnya disembuhkan Tuhan dengan luar biasa. Apapun yang menjadi perintah Tuhan, sekalipun itu tidak masuk akal, sekalipun mungkin itu berat, ada banyak yang harus dikorbankan untuk bisa mentaati perintah Tuhan. Saya katakan pada malam hari ini, belajarlah untuk taat. Karena ketaatanmu kepada perintah Tuhan itu tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan selalu menyediakan berkat yang luar biasa. Tuhan selalu menepati setiap janji-janjinya. Belajarlah taat kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak hal yang harus kita korbankan yang berharga dalam hidup ini. Tapi ketika saudara memilih untuk taat kepada Tuhan, saudara akan melihat bahwa pintu-pintu berkat itu akan Tuhan bukakan dalam kehidupan saudara. Memang bukan sebuah pilihan yang mudah. Tapi belajarlah kepada Abraham. Abraham belajar mengalah. Abraham belajar untuk memilih untuk percaya. Abraham belajar memilih untuk taat kepada Tuhan. Dan kita tahu bagaimana akhir dari kehidupan Abraham. Dia hidup dalam berkat, anugerah, kelimpahan yang luar biasa dari Tuhan yang Yesus yang dia percayai. Hari ini ayo apapun yang menjadi beban saudara, persoalan saudara,
Saudara ketika harus memilih, jangan takut untuk memilih yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan takut memilih untuk mengalah. Jangan takut untuk bisa memilih untuk percaya. Jangan takut untuk bisa memilih untuk taat kepada Tuhan. Karena saya percaya orang yang taat kepada Tuhan, hidupnya gak akan pernah dikecewakan. Sekalipun mungkin saat kita taat, orang menghina kita, orang merendahkan kita, sama seperti Nuh. Ngapain kamu bangun batra kapal di tempat yang tinggi, ini musim kering. Percuma diketawakan. Bertahun-tahun dilakukan oleh Nuh, taat kepada perintah Tuhan. Dan kita tahu akhirnya hidup Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Pastikan pilihan-pilihan hidup saudara. Belajar kepada pilihan-pilihan yang diambil oleh Abraham. Saya percaya ketika engkau belajar ikuti apa yang menjadi perintah dan pesan Tuhan, hidup saudara tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan Yesus memberkati kita pada sore hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk sore hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Ada banyak yang mungkin harus kami perbaiki dalam hidup ini ketika kami harus memilih. Kami harus belajar kepada firman Tuhan. Ajar kami Tuhan. Sekalipun berat, sekalipun harus menanggalkan gengsi, ajar kami untuk bisa belajar, untuk bisa mengalah dalam kehidupan ini. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang mengalah. Tuhan pasti membela dengan luar biasa. Ajar kami untuk bisa tetap percaya. Sekalipun tidak ada dasar bagi kami untuk tetap percaya. Tapi kami percaya selama firman Tuhan kami pegang, janji Tuhan kami pegang, kami percaya apa yang kami pegang, apa yang kami yakini, itu yang terjadi buat hidup kami. Tidak peduli fakta yang terjadi, tidak peduli situasi, kenyataan yang terjadi, kami lebih percaya kepada firman Tuhan yang Tuhan persiapkan, yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk taat dalam hidup ini. Sekalipun kadang-kadang pilihan yang harus kami ambil itu sebuah pilihan yang berat. Tapi kami percaya ketika kami belajar taat kepada firman Tuhan, hidup kami tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati. Berkati jemaat-Mu yang di rumah Tuhan. Mereka yang mendengar firman Tuhan, mungkin dalam keterbatasan, dalam situasi yang serba terbatas. Tapi hamba percaya berkat-berkat Tuhan dicurahkan dengan luar biasa buat mereka. Dan hari ini Tuhan, berkat Tuhan, rahmat Tuhan dicurahkan melimpah di rumah setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami belajar untuk pegang firman Tuhan, kami renungkan firman Tuhan dan kami lakukan firman Tuhan. Karena kami percaya orang yang merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti diubah, diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Mari angkat tangan jemaat yang dikasih Tuhan, buka hati yang lebar. Berkat Tuhan dari Allah Bapa di surga melimpah buat setiap jemaat yang di rumah. Dan hamba percaya pada sore hari ini berkat anugerah Tuhan yang luar biasa berkelimpahan menyertai hidupmu dari sejak hari ini sampai selama-lamanya. Semua ini berkati, katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.